Halo semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas topik cara mengajarkan anak empati terhadap temannya. Empati bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang positif. Dalam video ini, saya akan berbagi tips tentang cara mengembangkan empati serta bagaimana kita bisa melakukan empati tapi dengan batasan. Wah, gimana tuh? Langsung aja kita simak. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini melibatkan tidak hanya mengenali apa yang dirasakan orang lain, tetapi juga mampu merasakan emosi mereka dan merespon dengan cara yang mendukung. Empati membantu membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan sosial yang positif, apalagi pada anak-anak di sekolah, agar anak kita banyak temannya, agar anak kita tidak membuli, agar anak kita lebih baik sifatnya. Bagaimana kita menerapkan empati terhadap anak dengan cara-cara yang akan aku bahas selanjutnya. Pertama, kita akan contohkan empati terhadap anak. Tunjukkan sikap empati dalam interaksi sehari-hari. Misalnya ketika ada berita sedih, bicarakan tentang perasaan yang muncul. Kita selalu tanyakan kepada anak, gimana ya kalau kita tuh ada di posisi mereka? Yang kedua adalah diskusikan perasaan. Ajak anak untuk berbicara tentang perasaan mereka dan perasaan orang lain. Misalkan terjadi jatuh. Kamu kalau teman kamu jatuh, kamu merasakan sedih nggak? Atau kamu mau membantunya atau mau membiarkannya? Coba tanyakan seperti itu. Ajarkan anak kita untuk membantu temannya sedang jatuh. Karena apa? Agar nanti di kemudian hari dia pun ketika jatuh, oh iya, ditolong teman itu ternyata sangat membahagiakan ya dan berarti. Jadi sedikit demi sedikit anak ini mengerti tentang empati atau peduli terhadap teman di sekolah. Yang ketiga adalah bacakan berita, bacakan buku cerita yang menggambarkan situasi emosional dan diskusikan karakter-karakternya. Tanyakan bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi tersebut. Misalkan ada cerita kancil yang misalkan si kancilnya ini terjatuh terus dibantuin oleh monyet. Nah, berarti perasaan si monyet kan merasakan nih kalau terjatuh kan sakit, berarti dia iba secara emosional, dia langsung sedih dan langsung membantu si kancil ini. Coba ditanyakan, itu adalah contoh yang baik. Mungkin nanti anak jadi berpikir, oh iya ya, berarti kita kalau membantu teman itu menjadi lebih bahagia karena kita. Jadi bisa menimbulkan pertemanan lebih baik lagi. Yang keempat adalah libatkanlah anak atau berikan kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Misalkan lebaran ya, lebaran ini kan kita suka bagi-bagi uang ke saudara-saudara. Nah, jadi kita jangan berpikir ingin selalu mendapatkan uang dari saudara, tapi ajarkan anak kita untuk berbagi. Jadi tidak hanya kita menerima, tetapi kita juga berbagi dengan saudara lain. Itu yang dinamakan empati pada anak. Jadi sedikit demi sedikit aku yakin anaknya bisa memiliki rasa empati terhadap sesama atau terhadap teman di sekolah. Yang kelima adalah role play. Ajak anak berlatih situasi di mana mereka bisa berlatih menunjukkan empati, seperti menenangkan teman saat sedih. Misalkan kan kalau di sekolah tuh suka ada yang berantem ya. Nah, ketika berantem, kamu ajarkan anaknya, ayo cara tenangkan teman kamu untuk berhenti menangis itu bagaimana? Kamu langsung peluk kalau sesama perempuan ya anak-anak, atau langsung samperin temennya, jadi temennya ini lebih cepat reda nangisnya. Itu namanya melatih anak kita berempati. Tetapi di dalam mengajarkan berempati seperti ini, kita lebih harus memperhatikan tentang batasan, karena nanti kalau kita terlalu banyak empati, ada juga orang atau anak yang memanfaatkan anak kita. Jadi walaupun kita ajarkan anak berempati, tetap harus diajarkan batasannya. Oh iya, ini kebalik ya, nomor 5, latih mendengarkan. Jadi di sekolah itu kan anak suka saling bercerita. Ajarkan anak untuk mendengarkan cerita temannya dengan seksama, jangan sampai memotong pembicaraan baru kita memberikan komentar ketika cerita teman itu sudah selesai. Itu juga cara berempati ya di sekolah untuk anak-anak.
Tetapi jika anak Anda terlalu berempati hingga sering disuruh-suruh oleh teman, penting untuk mengajarkan batasan. Nah, ini kita akan bahas ya setelah ini. Yang pertama, agar anak kita bisa empati tetapi dengan batasan, artinya anak kita empati tapi tidak dimanfaatkan oleh teman-temannya. Nah, satu adalah ajarkan batasan. Diskusikan pentingnya menetapkan batasan. Anak perlu tahu bahwa berempati bukan berarti selalu memenuhi semua permintaan orang. Misalkan hari ini temannya tidak mengerti masalah matematika. Nah, mungkin memberikan contekan lah sekali. Tetapi kalau besok-besoknya temannya nyontek, itu kan tidak baik juga untuk temannya. Nanti temannya tidak mau berpikir. Nah, itu kan tidak baik. Makanya ajarkan anak untuk memberi batasan kepada teman agar tidak selalu nyontek temannya, atau agar selalu temannya ini tidak menyuruh anak kita untuk membantu dia. Tetapi dengan batasan ini anak kita masih bisa tetap berempati kepada temannya, tetapi tidak dibully atau tidak disuruh-suruh teman terlalu banyak. Kedua adalah tanyakan perasaan, ajak anak untuk merenungkan perasaannya. Jika mereka merasa terbebani atau tidak nyaman, itu adalah tanda untuk mengatakan tidak. Misalkan, mah kok aku kayak males ya ngambilin minum teman, sedangkan kan dia udah nggak sakit. Jadi awalnya kan lagi sakit temennya, terus dibantuin lah dibawain minum, terus besoknya malah nyuruh anakku lagi. Nah, berarti itu waktunya anak kita berkata tidak, karena kan temennya udah sehat. Jadi kalau temennya sehat, kita nggak perlu lagi dong bantu dia, karena dia juga udah mampu untuk mengambil sendiri. Ketiga adalah modelkan respon yang sehat. Tunjukkan bagaimana cara menanggapi permintaan dengan tegas tetapi tetap ramah. Misalnya, aku ingin membantumu, tapi kan kamu sekarang udah sehat, jadi kamu bisa ngambil minum kamu sendiri ya. Kemarin kan kamu kelayangan. Nah, kamu sekarang ambil sendiri ya, tapi dengan muka yang ramah. Pasti respon temennya juga nggak bakalan jutek atau jauhin anak kita. Responnya juga baik. Oh iya ya, betul. Justru itu mengingatkan temannya untuk sadar bahwa tidak boleh memanfaatkan teman juga di sekolah. Yang keempat adalah diskusikan situasi. Ajak anak bercerita tentang pengalaman mereka ini, bisa membantu mereka memahami situasi dan menemukan cara yang lebih seimbang dalam berempati. Jadi kalau aku tuh biasa pas pulang sekolah aku tanya apa aja yang terjadi, terus kamu bantu siapa aja hari ini. Kalau misalkan anak aku terlalu banyak membantu dan itu di luar hal yang wajar, aku selalu bilang itu kamu harus bertindak untuk menolak teman kamu dengan cara yang ramah. Aku selalu evaluasi anak aku setiap pulang sekolah. Mungkin kalau ibu-ibu bekerja, untuk cara mengevaluasinya bisa ketika weekend, ketika libur, ajak anak untuk ngobrol apa aja yang terjadi minggu ini, apa aja yang terjadi dengan teman kamu. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini aku sharing sesuai dengan pengalaman aku sebagai ibu. Jika Kak suka, bisa di like, komen, dan subscribe, dan bisa di share ke teman, bunda, dan kakak semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.